Bismillah, yuk mari kita lanjutkan materi yang kedua di pertemuan kali ini, yaitu masih mengenai solusi SPL. Kali ini kita akan belajar tentang eliminasi Gauss. Jadi eliminasi Gauss dibagi menjadi dua, ada eliminasi Gauss dan ada eliminasi Gauss-Jordan. Nah, kenapa dinamakan eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan? Karena penemunya memang bernama Gauss-Jordan. Nah, eliminasi Gauss adalah metode yang paling awal dikembangkan dan banyak digunakan dalam penyelesaian sistem persamaan linier. Prosedur penyelesaian dari metode ini adalah mengurangi sistem persamaan ke dalam bentuk segitiga atas, ya. Untuk eliminasi Gauss kita buat matriksnya menjadi bentuk segitiga atas. SPL-nya kita modifikasi sedemikian hingga menjadi matriks segitiga atas, sehingga salah satu dari persamaan-persamaan tersebut hanya mengandung satu bilangan yang tidak diketahui, dan setiap persamaan berikutnya hanya terdiri dari satu tambahan bilangan yang tidak diketahui, sehingga nanti bisa dilanjutkan menggunakan substitusi. Oke. Nah, jadi bentuk segitiga diselesaikan dengan penambahan dan pengurangan dari beberapa persamaan setelah persamaan tersebut dikalikan dengan suatu faktor atau konstan. Nah, jadi prosedur hitungan metode eliminasi Gauss itu kita rubah dulu. Ini matriksnya. Ini matriks awalnya, kita rubah menjadi matriks segitiga atas, kemudian kita dapatkan solusinya ini kan ya, untuk solusi yang ketiga, misalnya ini variabel yang ketiga, jadi kita punya. Kemudian dari sini bisa kita substitusikan untuk mencari variabel yang kedua. Setelah variabel ketiga dan kedua ditemukan, kita bisa memakai untuk substitusi sehingga memperoleh solusi untuk variabel yang pertama. Begitu prosedurnya secara garis besar. Caranya nggak sulit. Kalau yang tadi sudah paham metode operasi baris elementer, jadi eliminasi Gauss ini sama saja, ya. Nah, langsung saja kita bahas dengan menggunakan contoh soal. Misalkan kita punya matriks 3x3, nih ya matriksnya. Kemudian sama seperti OBE tadi, berarti elemen yang pertama ini kan 4. Maka kita rubah biar jadi 1, diapakan? Dikalikan seperempat, ya. Dikalikan seperempat, ini hasilnya. Kemudian untuk elemen baris kedua kolom pertama, biar jadi 0 maka harus kita kurangi 2, ya. Untuk elemen baris kedua kita kurangi dengan 2 kalinya baris yang pertama, ya. Jadi patokan kita sekarang yang kita lihat adalah baris pertama yang baru, sama seperti OBE tadi. Nah, maka hasilnya ini. Nah, kemudian untuk elemen berikutnya biar jadi 0 juga, berarti sama, ya. Kita kalikan dengan negatif 3 dari baris yang pertama. Kita tambahkan negatif 3 dari kalinya baris pertama. Negatif 3 kalinya baris yang pertama. Kita peroleh hasilnya seperti ini. Lalu langkah berikutnya adalah kita rubah yang ini menjadi 1. Langkah-langkahnya sama. Kemudian sekarang kita rubah yang ini menjadi
0. Nah, dari sini kan kita sekarang sudah punya persamaan baru, sistem persamaan linear yang baru. Nah, di sini kan kita punya ini akhirnya. Ini karena masih belum 1, kita rubah jadi 1. Ya, jadi kita kalikan negatif berapa? Negatif 1,5 kali baris kedua. Nah, sekarang kalau kita sudah mempunyai matriksnya dalam bentuk matriks segitiga atas seperti matriks ini, maka kita sudah memperoleh hasilnya. Untuk X yang ketiga nilainya adalah 3, X2 ditambah X3 sama dengan 5. Maka kalau kita substitusi X3-nya, X3-nya sama dengan 3, X2-nya ketemu 2. Kemudian untuk X1-nya kita pakai persamaan ini, X1 ditambah 0,75 kali X2 ditambah 0,25 dikali X3 sama dengan 3,25. Substitusikan kedua nilai X tersebut, maka kita peroleh ternyata X1-nya sama dengan 1. Selesai untuk eliminasi Gauss. Gampang ya. Nah, sedangkan untuk metode Gauss-Jordan, dari sini kita harus masih selesaikan. Ini kita buat 0, ini kita buat 0, kemudian ini kita buat 0. Begitu untuk yang Gauss-Jordan, perbedaannya seperti itu. Jadi kita nanti tidak usah mensubstitusi lagi, kita sudah langsung memperoleh hasilnya. Prinsipnya sama. Jadi semua variabel pada baris atau persamaan Gm dihapus kecuali Xm itu sendiri, sehingga tidak diperlukan substitusi balik. Jadi kita buat menjadi matriks identitas. Ya, ini contoh matriksnya. Silakan dilihat alurnya. Ini sudah saya beri tanda. Nah, baris pertama kita buat 1 utama dulu, kemudian baris kedua kolom pertama kita buat menjadi 0 ya. Nah, baris ketiga biar menjadi 0 berarti dikali apa? Negatif 3 kali baris pertama, hasilnya ini. Nah, dari sini kemudian kita rubah kolom baris kedua, kolom kedua menjadi 1. Ini ya. Kemudian kita rubah baris kedua, baris ketiga kolom 2 menjadi 0. Hasilnya ini. Pokoknya kalau sudah hafal, sudah paham tadi yang OBE, yang ini cepat sudah karena langkah-langkahnya sama ya. Kemudian kita buat apa? Baris ketiga, kolom ketiga menjadi 1 nilainya. Nah, seperti ini. Wah, ternyata dari sini ini sudah 0. Maka kita berhenti. Kalau belum berhenti ya ini kita rubah dulu, ini kita rubah dulu, ini kita rubah dulu. Kebetulan contoh soalnya ini mudah. Jadi kita cukup sampai di sini. Kita dapatkan di sini X3-nya 3, X2-nya 2, X1-nya 1. Selesai. Nah, ya, jadi solusinya ini. Silahkan jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui forum diskusi atau bisa ditanyakan langsung di sesi perkuliahan digital. Terima kasih, saya akhiri. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.